Halo semuanya, kembali lagi di channel Vita Channel. Jadi di video kali ini kita akan bahas update terbaru sistem operasi HyperOS 2.0 di Xiaomi Redmi 13. Kalau kita lihat, ini juga update untuk versi Android ke versi 15. Oke, jadi apa aja fitur baru yang dibawakan di sistem operasi HyperOS 2.0 di Xiaomi Redmi 13 ini dan bagaimana performanya setelah kita update. Jadi buat teman-teman jangan di skip agar teman semua paham. Fitur pertama yang diperbarui di updatean HyperOS 2.0 di Xiaomi Redmi 13 yaitu di bagian wallpaper di layar kuncinya, dimana sebelumnya itu tampilan klasik dan round box ya. Jadi sekarang di HyperOS 2.0 diganti dengan pemandangan dan estetika timur. Jadi masalahnya setelah saya mau customisasi atau saya terapkan untuk di bagian pemandangan dan estetika timur ini terjadi masalah ya teman ya, dimana ada tulisan tidak dapat menambahkan ke layar kunci lagi ya. Jadi hapus beberapa, jadi ada terputus ya guys ya untuk di bagian warningnya atau pemberitahuannya. Jadi di handphone saya aja seperti ini atau teman-teman juga mengalami hal seperti ini. Jadi buat teman-teman silahkan di komen aja di kolom komentar gitu ya. Oke, lanjut fitur kedua yang diperbarui di sistem operasi HyperOS 2.0 di Xiaomi Redmi 13 ini, yaitu di bagian susunan layar utama. Jadi kita bisa memilih standar dan padat, dimana kalau kita pilih yang padat ini banyak aplikasi yang kita muat ya di dalam satu layar kita. Oke, lanjut yang ketiga yang diperbarui yaitu di bagian animasi saat kita lagi ngecas. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kayak ada gelombang air gitu ya teman ya. Jadi menurut teman bagusan yang ini atau yang sebelumnya, silahkan tinggalkan aja komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut fitur keempat yang diperbarui di updatean ini yaitu di bagian aplikasi sistem, dimana ini juga ditampilkan fitur terbarunya seperti aplikasi cuaca, jam, dan kalender. Jadi untuk aplikasi cuaca ini juga menampilkan tampilan yang sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya temannya, atau cuaca yang sebenarnya seperti di handphone saya ini lagi hujan ya daerah saya. Jadi dia juga ada hujan-hujannya gitu ya. Jadi mantap banget. Terus untuk di bagian kalender ini juga menampilkan tampilan terbaru dimana saat kita melihat harian ini juga ada wallpaper ya guys ya di belakangnya. Ini lebih estetik aja sih tampilannya seperti ini ya. Lanjut untuk di bagian tampilan jam ini juga berubah dari sebelumnya. Kalau kita lihat ini jamnya seperti jam analog, dimana jarum panjangnya ini selalu berputar ya untuk melihat detiknya. Dan untuk di bagian tampilan jam ini juga mengikuti waktu ya. Kalau dia malam dia akan berubah jadi hitam seperti ini. Kalau dia siang dia akan berubah jadi warna putih ya teman ya. Lanjut yang kelima yang diperbarui di updatean ini yaitu animasi yang lebih hidup. Jadi animasi kan banyak ya, seperti masuk notifikasi atau keluar notifikasi. Jadi menurut saya agak lebih smooth aja ya teman ya. Seperti saat kita masukin aplikasi ke folder aplikasi, jadi dia berkedip 2 kali. Jadi animasinya itu ya lebih mantap aja ya. Dan saat kita berada di layar kunci ingin masukin polanya, jadi saat kita swipe ke atas dia lebih smooth gitu ya, lebih hidup gitu ya, nggak kaku seperti sebelumnya. Dan untuk di bagian animasi saat kita buka aplikasi, jadi pas keluar aplikasi ini menurut saya animasinya terlalu cepat ya guys ya. Jadi untuk mengatur animasi ini nggak ada ya di bagian sistem launchernya. Jadi ini udah bawaan sistem seperti ini. Dan untuk di bagian saat kita mengunci layar, terus kalau kita buka ini juga tidak menampilkan animasi ya. Harusnya kan ada ya agar lebih estetik aja atau lebih mantap aja ya. Pas handphone terkunci terus dibuka, jadi menunya itu kayak keluar gitu ya tampilannya. Jadi kalau ini masih kaku ya di updatean HyperOS 2.0 di Redmi 13 ya. Oke, lanjut kalau kita lihat di bagian tampilan aplikasi security-nya, ini untuk di bagian peningkat kecepatan ini fiturnya dihilangkan di updatean HyperOS 2.0. Kenapa dihilangkan? Apakah Xiaomi pengen menutupi HyperOS ini banyak menjalankan aplikasi sistem, jadi makanya diganti dengan penggunaan data seperti ini ya. Jadi kita nggak bisa lagi melihat aplikasi yang berjalan di latar belakang untuk aplikasi pihak ketiga atau aplikasi sistem ya teman ya. Jadi untuk di bagian toggle control center ini diganti dengan aplikasi yang aktif. Jadi buat teman-teman aktifkan aja toggle-nya. Jika belum ada di toggle control centernya, teman-teman klik di bagian ubah dan teman-teman naikin ya, atau teman aktifkan untuk ubinnya. Lanjut teman klik selesai.
Nah, jadi ini fungsinya untuk melihat aplikasi yang aktif ya teman ya. Jadi fitur ini cuma berfungsi di aplikasi pihak ketiga aja ya, atau aplikasi yang kita download di Google Play Store. Jadi untuk aplikasi sistem ini tidak mendeteksi untuk aplikasi aktifnya gitu ya. Oke, jadi buat di bagian aplikasi security, jadi saya sarankan di bagian pintasan umum untuk mengcleaning memori RAM, teman-teman aktifkan ya di bagian fitur yang dua ini, bersihkan dan membersihkan. Ini tujuannya untuk mengcleaning memori RAM dan internal. Jadi karena di bagian peningkat kecepatan nggak ada lagi fiturnya, jadi kita harus aktifkan fitur ini ya guys ya. Ini fungsi untuk menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk di bagian konsumsi RAM-nya ini cukup sedikit ya, cukup ringan di updatean HyperOS 2.0 ini. Jadi posisi handphone standby ini dia cuma menggunakan 40% untuk RAM-nya ya. Jadi sebelumnya itu sampai ke 60 ya guys ya, 60 atau 65% itu posisi standby untuk konsumsi RAM-nya. Jadi sekarang itu berkisar di 40% aja. Jadi menurut saya ini ringan banget. HyperOS 2.0 ini kalau kita scroll ini juga lancar banget gitu ya, responsif banget. Terus saat kita buka dan keluar aplikasi, jadi sebelumnya itu agak lama ya, delay ya gitu ya, kalau sekarang udah gercep aja gitu ya. Jadi di updatean HyperOS 2.0 ini fitur yang kita harapkan ya, seperti control center terbaru, terus untuk floating windows atau jendela mengambang, terus untuk split screen, screenshot panjang, ruang kedua ini belum ditambahkan ya, masih sama dengan versi sebelumnya. Jadi untuk di bagian floating windows atau jendela mengambang ini sudah berhasil ya guys ya, saya terapkan di handphone Xiaomi Redmi 13 HyperOS 2.0, dimana ini untuk pintasannya bisa kita geser. Terus kalau kita lempar ke samping dia bakal jadi ikon aplikasi seperti ini. Nanti tutorialnya di video terpisah ya akan saya buatkan. Kalau kita sambung di video ini bakal lama nantinya ya. Jadi untuk aplikasi floating windows ini semua aplikasi bisa teman akses seperti WhatsApp, TikTok, YouTube dan lain-lain ya. Pokoknya semua aplikasi ini bisa teman akses ya. Nanti teman-teman tunggu aja tutorial selanjutnya. Lanjut di bagian konsumsi baterai di sistem operasi terbaru ini di Redmi 13, menurut saya ini lebih hemat dari sebelumnya ya teman ya. Jadi bisa teman lihat ini SOT-nya dapat di 21 jam. Jadi untuk penggunaan cuma sosmed doang. Jadi untuk main game ada juga, ini cuma 2 match aja saya main game. Jadi kalau untuk pemakaian sosmed doang kita cukup cas 1 kali dalam sehari aja ya teman ya. Oke teman, jadi setelah kita update, kita tes performa saat kita bermain game. Ini game Mobile Legends. Jadi untuk di bagian grafik ini rata kanan semua. Jadi yang saya rasakan setelah update ya, untuk di bagian sistem operasinya, ini game yang sebelumnya termasuk agak berat ya dijalankan atau ngeframe banget. Jadi setelah kita update ini terasa lancar banget teman-teman ya. Dan untuk di bagian sentuhan, respons sentuh dan kepekaan sentuh ini juga responsif banget. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi ringkasnya untuk update ini, update atau tidak, jadi saya sarankan buat teman-teman update ke versi ini ya, karena banyak keuntungannya dan membuat handphone kita juga lebih cepat ya guys ya, performanya juga meningkat. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa di video selanjutnya.